Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah sholat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia-Nya yang telah dikaruniakannya kepada kita semuanya. Kita syukur dengan mengakui bahwa nikmat itu merupakan karunia Allah SWT. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur dengan menggunakan nikmat-nikmat itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita hidup sudah mengalami 3 fase, yakni pada fase alam arwah masih berparuh, kemudian alam kandungan, dan di alam dunia. Ada taklif, ada pembebanan hukum adalah di alam dunia ini. Dan kadang-kadang di alam dunia ini belum tentu orang yang jahat dihukum di dunia ini. Belum tentu orang yang baik tidak mendapatkan gangguan di dunia ini. Namun kadang-kadang orang yang jahat mendapat kenikmatan, namun orang yang baik malah mendapatkan kesulitan-kesulitan. Orang yang dakwah dengan tegas mendakwakan tauhid bisa masuk ke dalam penjara. Orang yang mengikuti arus dunia mencampur adukkan dengan yang halal dan yang haram malah dihujat-hujat. Orang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan amalnya, yang seadil-adilnya, itu mulai dari sakaratul maut. Sebelum kita masuk ke alam akhirat, kita yakni mengalami sakaratul maut dulu, kemudian kita mati, mulai masuk alam kubur. Kata Rasulullah adalah innal qabra awwalul manazil min manazil akhirah, bahwa kubur itu, alam kubur itu adalah terminal pertama, tempat pertama turun untuk menuju alam akhirat, posisi tempat berhenti pertama untuk menuju akhirat, karena tujuan kita hidup itu adalah akhirat. Pada kesempatan kultur di malam ini, saya sampaikan bagaimana balasan terhadap orang yang jahat ketika di sakaratul maut, begitu pula bagaimana keindahan orang yang taat kepada Allah ketika sakaratul maut, dengan ayat-ayat Al-Quran yang tidak perlu penafsiran. Yang pertama adalah surah Al-Anfal
ayat 51. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal harim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidzallamin lil abid. Kalau kamu melihat ketika para malaikat itu mencabut jiwa atau nyawa orang-orang yang kafir seraya memukuli muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah oleh kalian siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasakan ini. Demikian itulah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba karena perbuatan saja. Juga dalam surah Muhammad ayat 27 dan 28 Allah berfirman, "Fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum dzalika bi'annahum tabi'u ma asqatallahu wa karihu ridwanahu wa ahbata a'malahum." Bagaimana keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka? Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Jadi tidak hanya orang kafir, tapi orang Muslim pun yang mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah yang akan mengalami masalah. Hanya saja nanti kalau orang kafir itu khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Kalau orang mukmin yang berdosa besar dan sampai mati belum bertobat dari dosa itu selama tidak musyrik dan juga kafir, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW setelah disiksa dalam neraka. Yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kepada kebaikan, ketaatan kepada Allah, menegakkan syariah, menegakkan akidah yang benar, dibenci. Tapi kalau yang tidak seperti itu, tidak mengikuti syariat Allah, disenangi. Dalam surah-surah disebutkan, wa idza dzukirallah wahdahu ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukirallahu min dunihi idza hum yastabshirun. Apabila yang disebut itu hanya Allah satu-satunya, jadi akidah yang benar dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka sesak hatinya. Orang-orang yang tidak beriman tadi merasa takut, merasa tersaingi dan lainnya, sehingga membuat berbagai macam cara agar akidah tidak dikembangkan. Sebaliknya, wanita dzukiralladzina min dunihi, apabila yang didakwahkan, yang disampaikan itu selain tauhid, misalnya yang disampaikan agama itu benar semuanya, moderasi agama, maka dipuji-puji. Idza hum yastabshirun, maka mereka merasa senang, merasa bahagia. Ini sudah disinari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memuji, sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka karena mereka benci terhadap agama, benci terhadap syariat, benci terhadap tauhid, mendukung kemusyrikan, mendukung kebid'ahan, maka dihapuslah pahala amal mereka. Satu lagi dari surah Al-An'am ayat 94, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah
Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tasawwurun. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedangkan malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kalian dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kalian selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kalian selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Dan sesungguhnya kalian datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Oleh kalian kalian tinggalkan di belakang kalian di dunia, maksudnya apa yang telah kami karuniakan kepada kalian, dan kalian tiada melihat beserta kalian pemberi syafaat yang kalian anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kalian. Sungguh telah terputuslah kalian atau pertalian antara kalian, dan telah lenyap dari kalian apa yang dahulu kalian anggap sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu berupa manusia, apakah itu berupa batu, apakah itu berupa berhala, tidak akan bisa menolong semuanya. Ini 3 ayat ini merupakan salah satu contoh bagaimana orang zalim dalam tekanan sakaratul maut. Sedangkan contoh ayat yang menunjukkan tentang keindahan kebahagiaan orang yang beriman dan istiqamah dalam keimanan adalah pada surah Fussilat ayat 30 dan 31. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan ketika sakaratul maut, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada kamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat-ayat tadi mudah-mudahan bisa menjadikan kita mau untuk rindu kematian bagi orang-orang yang beriman dan menjauhkan diri dari kematian su'ul khatimah. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.